7 mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mantan ya alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan beberapa warga Muhammadiyah se-Jabodetabek dan Banten hari ini berkunjung ke kediaman Pak Anies Baswedan sebagai insya Allah sebagai calon Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kami datang ke sini mengungkapkan rasa simpati kami dan secara khusus ingin bersama-sama berjuang untuk mewujudkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kami datang sini dengan semangat yang membara, dengan tekad yang kuat untuk bersama-sama berada di barisan beliau untuk bersama-sama memenangkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Singkatnya adalah memberikan dukungan, memberikan semangat dan akan bersama-sama beliau untuk membawa Indonesia menjadi semakin maju, adil dan makmur. Amin. Ya, kami menyambut baik, merasa terhormat, merasa mendapatkan support yang luar biasa ketika teman-teman generasi baru Muhammadiyah hadir bersama. Mereka adalah pribadi-pribadi yang secara hitungan usia masih belia, tapi mereka memilih untuk terlibat langsung, ikut mendukung, dan kami sampaikan terima kasih, apresiasi. Ini adalah sebuah suntikan dukungan yang luar biasa besar, sangat bermakna. Apalagi tadi hadir tokoh-tokohnya dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari beberapa wilayah di Indonesia, Banten, selain Jakarta tentunya ya, yang sudah sama-sama, yang mereka semua menyampaikan dukungan dan mereka menyampaikan siap bekerja untuk langsung bergerak di lapangan. Jadi konkret sekali dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa ada gelombang tak terlihat yang menginginkan perubahan yang selama ini mungkin tak terlalu nampak di permukaan. Tapi mereka hadir dan hari ini kita jumpa Bung Benny, saya sampaikan terima kasih. Beliau yang nanti memimpin MU Perubahan, milenial untuk perubahan, dan insya Allah kita akan kerja bersama dan kita akan dorong perubahan itu untuk terlaksana. Amin, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saudara sekalian, mencermati dinamika politik yang semakin tinggi menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tanggal 9 dimulai tanggal 19 Oktober 2023 ini, yaitu tepat pada tanggal 19 Oktober ya, pada hari Kamis. 2 hari lagi dimulai sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Dinamika politik semakin tinggi. Kemarin juga kita diperlihatkan sebuah adegan yang luar biasa mendebarkan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang awal menolak usia 40 tahun, kemudian mengadopsi pada siang harinya mengabulkan gugatan yang lain dengan tidak mengurangi 40 tahun usia capres-cawapres seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun menambah klausul dengan terkecuali mereka yang pernah menjadi kepala daerah atau menjadi kepala daerah dan mengikuti pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menggemparkan dunia gelegar politik nasional yang luar biasa, sehingga banyak dari hakim Mahkamah Konstitusi terjadi pecahan dan saling mengecam ya, mereka terutama Profesor Sadi Ihsan yang mengecam mereka yang menyetujui soal itu. Demikian juga dari politisi terutama dari PDIP yang merasa sangat muak terhadap apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, karena itu memberi ruang terhadap Gibran, kader mereka, untuk seakan-akan mereka mendorong untuk menjadi cawapresnya Prabowo, dan dapat diduga bahwa Gibran bisa keluar partai PDIP untuk bergabung dengan partai lain untuk tujuan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Nah, di sisi yang lain, saudara sekalian, capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan konsolidasi terus-menerus untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan di pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, ya, kemudian dari ormas-ormas dan tokoh-tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kemarin alumni pemuda Muhammadiyah
berkumpul dari berbagai kalangan, ratusan orang mendatangi Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan di Pilpres dan Caimin di Pilpres 2024 yang datang. Itu artinya, saudara sekalian, artinya Muhammadiyah secara simbolik ya memberi dukungan penuh terhadap Anies Rashid Baswedan. Sehingga kalau ini sudah bergerak pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah juga yang punya konstituen dapat dikata puluhan juta bahkan mendekati ratusan juta orang Indonesia, kalau mereka mendukung 70% saja memberi dukungan terhadap Anies dan Muhaimin, ditambah dengan NU misalnya di Muhaimin itu mendapatkan dukungan dari NU 60-70% saja, maka Pilpres ini sudah selesai. Artinya dimenangkan secara telak dalam satu putaran oleh Anies dan Muhaimin Iskandar. Belum lagi organisasi-organisasi yang lain, ditambah dengan partai politik yang sebagaimana kita tahu seperti PAN, Golkar dan sebagainya. Sebagian besar dari masa mereka terutama P3, masa mereka adalah pendukungnya Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dibanding misalnya memberi dukungan terhadap Prabowo dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, apa yang kita cermati, apa yang terjadi kemarin di mana ratusan pemuda Muhammadiyah, alumni pemuda Muhammadiyah, jaringan pemuda Muhammadiyah mendatangi Anies dan memberi komitmen untuk dan bekerja sama untuk mendukung Capres Anies dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya di Pilpres yang datang adalah suatu fenomena yang menarik, dan itu secara simbolik banyak orang mengatakan bahwa Muhammadiyah secara terang-terangan telah memberi dukungan terhadap Capres dan Cawapres Muhaimin, dan ini jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah kita lihat di Pilpres sebelumnya. Dan pertarungannya ini semakin serius sehingga orang mengatakan bahwa ini menjadi modal besar bagi Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Sebelumnya juga kita sudah tahu Muhaimin dengan PKB-nya dan sebagai kader Nahdlatul Ulama, dan begitu banyak para kiai telah memberi dukungan terhadap kedua tokoh ini, yaitu Anies dan Muhaimin, sehingga dianggap Anies Muhaimin di survei yang dibayar oleh pihak-pihak lain mereduksi kedua orang ini, tetapi real di mana-mana kita lihat bahwa dukungan masyarakat begitu besar terhadap kedua orang ini, yaitu Anies dan Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan sekalian, itulah berita yang kita ingin sampaikan kepada khalayak, pada pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap terus berjuang para relawan, atau pejuang yang pendukung Anies maupun Muhaimin yang membawa gagasan perubahan. Semoga kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia serta pemerataan atau keadilan sosial terwujud dengan segera di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.